Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Medita Ayu Wulandari, MPD, dosen pengampu mata kuliah pembelajaran IPS SD. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyusun sekaligus mempresentasikan modul ajar IPS SD yang telah saya buat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan modul ajar IPS untuk fase B kelas 4 sekolah dasar dengan topik membaca arah ke sekolah, peta, dan komponen peta. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan mulai dari identitas modul, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, materi, langkah pembelajaran, asesmen, sampai lembar kerja peserta didik yang digunakan dalam kegiatan proyek membuat dan mewarnai denah sekolah. Yang pertama, saya akan memaparkan identitas modul. Modul ajar ini disusun untuk mata pembelajaran IPS SD, ditujukan untuk peserta didik kelas 4 SD atau fase B. Topik yang saya angkat adalah membaca arah ke sekolah dengan fokus pada peta, denah, arah mata angin, dan simbol. Elemen capaian pembelajaran yang digunakan adalah manusia, tempat, dan lingkungan. Modul ini disusun dengan latar bahwa peserta didik perlu memiliki kemampuan dasar membaca arah dan memahami komponen peta sebelum nantinya mereka mempelajari wilayah yang lebih luas. Misalnya peta desa, peta kecamatan, peta kabupaten, atau provinsi tempat tinggalnya. Alokasi waktu pada modul ini adalah 2 pertemuan, dengan setiap pertemuan 2 kali 35 menit. Pemaparan selanjutnya yaitu latar belakang. Pemilihan topik. Saya memilih topik ini karena dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik sangat dekat dengan lingkungan sekolah dan lingkungan tempat tinggalnya. Namun seringkali mereka belum benar-benar memahami arah, letak suatu tempat, maupun cara membaca denah sederhana. Melalui materi ini, peserta didik diharapkan tidak hanya mengetahui pengertian peta atau denah secara teori, tetapi juga mampu menghubungkan konsep tersebut dengan lingkungan nyata, khususnya lingkungan sekolah mereka sendiri. Jadi pembelajaran ini dibuat kontekstual. Peserta didik tidak hanya belajar dari buku, tetapi juga belajar dari tata letak bangunan sekolah, seperti gerbang sekolah, kelas, musola, perpustakaan, kantin, dan ruang guru. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna karena dekat dengan pengalaman sehari-hari siswa. Pemaparan selanjutnya di sini juga ada profil pelajar Pancasila yang dikembangkan dalam modul ini. Saya memasukkan 3 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama berkebinekaan global. Peserta didik belajar mengenal lingkungan geografis lokal sekolahnya sebagai bagian dari identitas wilayah tempat tinggal mereka. Mereka memahami bahwa setiap wilayah memiliki tata letak dan ciri yang bisa dikenali. Selanjutnya, yang kedua ada gotong royong. Peserta didik bekerja dalam kelompok saat menganalisis denah dan saat membuat proyek gambar denah sekolah. Mereka belajar berbagai tugas, berdiskusi, saling membantu, dan menghargai pendapat teman. Yang terakhir yaitu bernalar kritis. Peserta didik dilatih untuk mengidentifikasi arah mata angin, memahami simbol peta, menganalisis fungsi komponen peta, dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan membaca arah serta membaca denah. Selanjutnya saya akan memaparkan materi pada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran yang menjadi dasar modul ini adalah bahwa peserta didik mampu menunjukkan letak kota atau kabupaten dan provinsi tempat tinggalnya pada peta konvensional maupun digital. Namun, sebelum sampai pada kemampuan membaca peta wilayah yang lebih luas, siswa perlu memahami keterampilan dasar terlebih dahulu. Karena itu, modul ini difokuskan kepada jembatan awal agar peserta didik mengenal arah mata angin, komponen peta, simbol, dan penerapan membaca denah dan di lingkungan sekolah.
Nah, dengan pondasi ini siswa akan lebih siap untuk mempelajari peta wilayah yang lebih kompleks. Selanjutnya di sini juga ada tujuan pembelajaran. Nah, modul ini memiliki 3 tujuan pembelajaran utama. Tujuan pembelajaran yang pertama melalui pengamatan kompas atau aplikasi arah mata angin yang ditampilkan oleh guru. Peserta didik mampu menunjukkan 8 mata arah angin dan menganalisis fungsi tempat komponen utama peta dengan tempat dan kritis, dengan tepat dan kritis. Tujuan pembelajaran kedua yaitu melalui diskusi kelompok. Peserta didik mampu memvalidasi keakuratan, peletakan simbol, dan arah pada gambar peta atau denah secara logis. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu melalui kegiatan proyek denah, peserta didik mampu membuat denah rute perjalanan dari gerbang sekolah menuju ruang kelas 4 secara runtut, rapi, dan mandiri. Jadi, tujuan dalam modul ini tidak hanya menekankan pengetahuan, tetapi juga keterampilan berpikir, keterampilan bekerja sama, dan keterampilan membuat produk berupa denah. Selanjutnya yaitu pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik. Nah, jadi Bu Medita di sini juga ada pemahaman bermakna yang ingin dibangun dalam modul ini, yaitu bahwa kemampuan membaca arah mata angin dan simbol peta akan membantu kita agar tidak mudah tersesat, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan tempat tinggal, maupun di tempat baru. Selain itu, kemampuan tersebut juga memudahkan kita menjelaskan letak suatu tempat kepada orang lain. Untuk membantu rasa ingin tahu siswa, saya menggunakan pertanyaan pemantik. Misalnya, jika kamu berada di lapangan sekolah SD Negeri 3 dan ingin pergi ke kamar mandi, kamu harus berjalan ke arah mana? Utara, selatan, atau timur? Selain itu, saya juga memberikan pertanyaan seperti ini ya. Mengapa gambar masjid di dalam peta diberi simbol berbentuk kubah atau bulan sabit? Mengapa tidak digambar pohon saja? Pertanyaan-pertanyaan ini bertujuan untuk membuat siswa berpikir, berdiskusi, dan menyadari bahwa simbol pada peta memiliki fungsi penting agar informasi dapat dibaca dengan jelas. Selanjutnya, kita masuk ke materi pembelajaran. Materi utama dalam modul ini mencakup beberapa hal. Pertama, pengertian peta dan denah. Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu. Sedangkan denah adalah gambaran suatu tempat atau ruangan secara lebih sederhana dan spesifik, misalnya denah sekolah, denah kelas, atau denah rumah. Kedua, yaitu arah mata angin. Peserta didik mempelajari arah utama yaitu utara, timur, selatan, dan barat. Serta dikenalkan juga pada arah antar mata angin seperti timur laut, tenggara, barat daya, dan barat laut. Ketiga, yaitu komponen peta atau denah. Komponen yang ditekankan dalam modul ini adalah yang pertama judul, terus mata angin atau kompas, yang ketiga simbol, ada juga legenda untuk menjelaskan arti simbol. Keempat, konteks lokal sekolah. Materi dihubungkan langsung dengan tata letak sekolah. Misalnya, kantin berada di sebelah timur kelas 4, musola berada di sebelah barat, perpustakaan berada di lokasi tertentu, dan gerbang sekolah menjadi titik awal rute. Konteks lokal ini penting agar siswa tidak hanya memahami konsep secara abstrak, tetapi benar-benar memiliki penerapan di lingkungan nyata. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran. Pada modul ini, kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 2 pertemuan. Pertemuan pertama yaitu mengenal komponen peta dan orientasi masalah.
Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Pada awal pembelajaran, guru membuka pelajaran dengan salam, doa, dan mengecek kehadiran siswa. Setelah itu, guru melakukan apersepsi dengan membacakan cerita singkat, misalnya tentang seorang siswa baru yang tersesat ketika ingin kembali ke kelas setelah dari kantin. Nah, dari cerita itu, guru mengajak siswa berpikir bagaimana cara menolong siswa tersebut. Kemudian, guru menjelaskan manfaat mempelajari denah dan peta dalam kehidupan sehari-hari, serta menyampaikan tujuan pembelajaran. Untuk mengecek pengetahuan awal, guru mengajukan pertanyaan sederhana, misalnya, matahari terbit dari arah mana? Atau kalau kita menghadap matahari terbit, sebelah kiri kita arah mana? Selanjutnya, kegiatan inti pertemuan 1. Pada tahap inti, pembelajaran menggunakan pendekatan berbasis masalah dan kerja kelompok. Pertama, guru menunjukkan gambar peta yang tidak lengkap, misalnya peta tanpa arah mata angin atau tanpa legenda. Dari situ, siswa diajak menganalisis mengapa peta tersebut sulit dipahami. Kedua, guru membagi siswa ke dalam kelompok kecil berisi 4-5 orang. Setiap kelompok memperoleh LKPD untuk dikerjakan bersama. Ketiga, guru mengajak siswa mengamati lingkungan sekolah atau lapangan sekolah untuk menentukan arah mata angin secara langsung. Guru dapat menggunakan kompas atau aplikasi kompas digital sebagai alat bantu. Setelah itu, siswa kembali ke kelompok dan mulai mendiskusikan fungsi komponen peta, seperti judul, simbol, dan arah mata angin. Guru berkeliling untuk membimbing siswa, terutama jika masih ada yang bingung membedakan timur dan barat atau belum memahami fungsi simbol. Penutup pertemuan 1, yaitu di akhir pertemuan, guru bersama siswa melakukan refleksi singkat. Guru bisa mengajak siswa menyebutkan kembali arah mata angin atau menyanyikan lagu arah mata angin agar lebih mudah diingatkan. Guru juga menyampaikan bahwa pada pertemuan berikutnya siswa akan membuat proyek denah sekolah atau mewarnai denah sekolah sehingga mereka diminta menyiapkan penggaris dan pensil warna. Nah, pada pertemuan kedua, proyek menggambar dan mewarnai denah sekolah. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan terlebih dahulu ya. Pada awal pertemuan kedua, guru kembali membuka pembelajaran dengan salam, doa, dan presensi. Guru lalu mengingatkan kembali materi pertemuan sebelumnya, terutama tentang arah mata angin dan komponen peta. Setelah itu, guru menunjukkan contoh denah sekolah sederhana dan menyampaikan bahwa hari ini siswa akan menjadi arsitek cilik yang bertugas menggambar denah sekolahnya sendiri. Selanjutnya ada kegiatan inti pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua, fokus kegiatan adalah pembukaan proyek denah sekolah. Setiap kelompok melanjutkan pengerjaan LKPD pada bagian proyek gambar. Mereka diminta membuat denah rute dari gerbang sekolah menuju kelas 4 dengan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama harus ada judul denah, harus ada arah mata angin, harus ada simbol bangunan, dan harus ada legenda. Selain menggambar, siswa juga diminta mewarnai denah agar lebih jelas dan menarik. Misalnya, warna hijau untuk tanaman, warna biru untuk musola, warna kuning untuk kelas, warna coklat atau abu-abu untuk jalan atau gerbang. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya belajar konsep peta, tetapi juga menuangkan pemahaman mereka dalam karya visual. Setelah selesai, perwakilan setiap kelompok maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil denah mereka. Mereka menjelaskan rute perjalanan, misalnya dari gerbang sekolah kita berjalan ke arah timur, melewati ruang guru, kemudian belok ke utara untuk sampai di kelas 4. Setelah itu, kelompok lain menyimak dan mengecek apakah denah yang dipresentasikan sudah memuat komponen yang lengkap. Guru memberikan apresiasi sekaligus koreksi bila masih ada letak, arah, atau simbol yang kurang tepat.
Yang terakhir ada penutupan pertemuan 2. Di sini pada akhir pembelajaran guru bersama siswa menyimpulkan bahwa agar denah mudah dibaca, maka minimal harus memuat yang pertama, ada judul, ada arah mata angin, ada simbol. Setelah itu hasil LKPD dikumpulkan sebagai bagian dari asesmen formatif dan portofolio kelompok. Selanjutnya, Bu Medita di sini itu ada penjelasan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Selanjutnya saya akan menjelaskan LKPD yang digunakan dalam modul ini. Karena LKPD menjadi bagian penting dalam kegiatan belajar. LKPD ini berjudul Detektif Spasial Membaca Denah SD Negeri 3. LKPD dirancang untuk dikerjakan secara berkelompok dan terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang pertama ada identitas kelompok. Pada bagian ini siswa menuliskan nama kelompok dan anggota kelompok. Bagian kedua tujuan aktivitas. Tujuan aktivitas pada LKPD adalah agar peserta didik mampu menganalisis letak ruang di sekolah menggunakan arah mata angin dan agar peserta didik mampu membuat peta rute perjalanan lokal dari gerbang sekolah menuju kelas 4 secara gotong royong. Bagian ketiga ada petunjuk pengerjaan. Di bawah ini siswa diarahkan untuk berkumpul dengan kelompok, mengamati denah dan peta yang ditunjukkan guru, mendiskusikan pertanyaan analisis, lalu menggambarkan serta mewarnai denah pada lembar proyek. Bagian keempat, pertanyaan analisis. Pada bagian ini terdapat pertanyaan HOTS atau pertanyaan berpikir tingkat tinggi. Misalnya, siswa diminta menganalisis dampak jika denah dibuat rapi tetapi tidak memiliki arah mata angin atau tidak memiliki judul. Nah, selanjutnya di sini ada asesmen dalam modul. Selanjutnya di sini ada asesmen dalam modul. Modul ini menggunakan 3 bentuk asesmen. Pertama, asesmen diagnostik, kedua, asesmen formatif, ketiga, asesmen sumatif. Dalam modul ini saya juga menyiapkan soal pilihan ganda tentang peta, denah, simbol legenda, dan arah mata angin. Selanjutnya ada media dan sumber belajar. Media yang digunakan dalam modul ini meliputi gambar peta desa dan denah sekolah, kompas atau aplikasi kompas digital yang disiapkan oleh guru, video pembelajaran tentang arah mata angin, kertas gambar, penggaris, dan pensil warna. Sedangkan sumber belajar berasal dari buku panduan IPAS SD, capaian pembelajaran kurikulum merdeka, serta perangkat ajar yang relevan dengan materi peta dan denah. Pemilihan media ini bertujuan agar pembelajaran lebih variatif dan tidak hanya bergantung pada pembelajaran lisan guru. Selanjutnya ada kelebihan modul ajar. Menurut saya, modul ajar ini memiliki beberapa kelebihan. Pertama, kontekstual. Karena mengambil lingkungan sekolah, siswa sendiri sebagai objek belajar. Kedua, aktif dan kolaboratif karena siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga berdiskusi, mengamati, menggambar, dan mempresentasikan hasil. Yang ketiga yaitu mengembangkan keterampilan berpikir kritis karena siswa diminta menganalisis fungsi komponen peta dan dampak jika denah tidak lengkap. Selanjutnya yaitu penutup. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa modul ajar IPS dengan topik membaca arah ke sekolah ini dirancang untuk membantu peserta didik memahami arah mata angin, komponen peta, simbol, legenda, serta cara membaca dan membuat denah sederhana. Melalui pembelajaran ini, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga langsung menerapkan dalam proyek membuat denah rute dari gerbang sekolah menuju kelas 4, termasuk mewarnai denah pada LKPD agar pembelajaran lebih menarik, aktif, dan bermakna. Harapan saya, modul ajar ini dapat membantu peserta didik memahami lingkungan sekitarnya dengan lebih baik, menumbuhkan kemampuan spasial, kerjasama, serta keberanian untuk mempresentasikan hasil belajarnya. Demikian presentasi modul ajar dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.